Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan daripada setengah ahli hikmah. Berkata ia, talabtu asyaratan minal khisal fi asyrati mawatina. Kata sebahagian ahli hikmah, saya mencari 10 macam perkara di dalam 10 macam tempat. Di 10 tempat itu saya mencari yang 10 macam perkara ini. Ternyata fawajadtuha fi asyratin ukhra, maka mendapati oleh aku akan 10 macam perkara yang tadi aku cari di dalam 10 tempat. Rupanya tersalah. Ternyata aku menemukan fi asyratin ukhra, pada 10 tempat yang lain. Aku carilah 10 macam ini di 10 tempat. Ternyata aku tidak mendapatkan. Rupanya aku mendapatkan di 10 tempat yang lain. 1. Talabtu rif'ata, mencari oleh aku akan ketinggian derajat, akan ketinggian pangkat. Aku mencari pangkat yang tinggi untuk di akhirat nanti. Fit takabburi, di dalam menyombongkan diri. Takabbur di sini wa huwa ru'yatu qimatin nafsi, memandang harga diri. Aku kira supaya aku naik derajat, aku mengutamakan harga diriku, sehingga merasa dirinya itu berharga. Jadi fit takabbur di sini memandang harga diri karena dia merasa berharga. Jadi mempertahankan harga diri, tidak mau merendah, tapi untuk harga dirinya, bukan ilmu, bukan. Kalau mempertahankan harga diri karena mempertahankan kemuliaan ilmu, tidak apa-apa. Ini memang mempertahankan harga dirinya karena dia merasa hebat, itu cuman.
Karena dia merasa dirinya berharga. Kita nih kalau merasa diri berharga, maka selalu minta dihargai. Berharga Bang. Kalau tanah tuh mahal harganya, mesti minta dihargai yang mahal. Nih jalan lurusan Sriwijaya nih mahal tuh. Jangan nanya rumah tuh, walaupun ada mereknya. Rumah ini mau dijual cepat, ada harapan. Pokoknya berdangong tuh lah duitnya. Kenapa? Dia orang berharga macam mana? Dia itu memang punya nama, memang as jalan di situ. Karena dia merasa berharga, maka dia menghargai dirinya dengan mahal. Lah kita kalau dengan dunia, jangan merasa kita berharga. Nanti kita terbiasa minta dihargai orang. Kalau kita minta dihargai orang karena menghargai ilmu yang kita miliki, tidak apa-apa. Ya, karena mempertahankan kemuliaan ilmu begitu. Nah, jadi dia merasa dirinya hebat. Nah, lalu dia sombong dengan kehebatannya. Sekalinya pawajadtuha fit tawaddu'i. Sekalinya menemukan oleh saya akan itu rif'ah, akan derajat yang tinggi, fit tawaddu'i, di dalam rendah diri. Ternyata derajat kita tinggi karena kita merasa rendah diri. Artinya merendah diri dengan yang hak. Kalau memang itu betul punya orang dari punya kita, ngaku kita. Orang punya sifat tawadu begitu. Tapi kalau punya sifat sombong, walaupun orang betul, dicari celah. Macam mana supaya kita yang betul dari orang itu. Pada orang itu betul lah sudah. Orang tawadu ini dia merendah kepada yang hak dan mau mengikut. Walaupun bagaimana hebatnya kita, kalau kita tersalah ikut, itu bahagian daripada sifat tawadu. Kata Syekh Nuruddin, nanti bulan 1 mau ke sini, tanggal 4 apa ngisi di sini. Kata beliau, sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu ngisi pengajian. Sedang ngisi pengajian, mungkin agak lama pengajian tuh. Sehingga yang hadir itu ada yang sakit perut, mau bekentut, mau buang angin. Ditahaninya, alhamdulillah berhasil. Bekentut, tidak ada suaranya. Tapi membahayakan, baunya bertabur. Bertaburan baunya di majelis itu. Sampailah kepada penciuman sahabat Umar bin Khattab. Beliau ini hati-hati. Dalam pengajian harus wudu. Jadi beliau nanya, siapa yang bekentut nih? Orang tidak berani menjawab, tidak mengaku malu, tidak mengaku. Ini yang tanya sahabat Umar. Yang bekentut bingung dia. Kalau bau kentut atau bau parfum sedap malam, mungkin orang berebut ngaku. Ini bau tapai buruk. Siapa yang ngaku? Aduh, musibah besar. Maka sahabat Umar ini keras dengan yang hak, dengan yang benar. Kata sahabat Umar, bodoh kau ke sana. Ngapa bekentut dalam pengajian? Sahabat Ali, kata Syekh Nuruddin, ada di situ. Lalu sahabat Ali ngasih usul. Kata sahabat Ali, sahabat Umar, baiknya jangan cuman yang bekentut disuruh keluar berwudu. Suruh keluar semuanya berwudu. Yang tak bekentut suruh berwudu lagi. Biar tidak ketahuan siapa yang bekentut. Rupanya dalam fikih, kalau kita bekentut berbau, usahakan orang jangan tahu kalau kita yang bekentut. Maka sunat memicik hidung.
Yang bekentut tuh becek hidung sunat. Nah, jadi tengokkan, jadi nanti kalau ada bubuk kentut siapa yang becek dulu? Berarti itu yang punya tuh pengetahuan ceki. Karena katanya kalau kita picit, berarti kan kita tak suka mencium bau tuh, berarti lain kentut kita. Biar orang tidak menduga kalau yang kentut itu kita. Karena nanti akan terjadi riba. Nah, cuman yang payah nih kalau cuman berduaan. Yang payah nih kalau cuman orang. Saya pernah berduaan dengan kawan. Kentut bau katam tuli. Ada kan biasa kalau di kampung kan mah hancau cari udang tuh kan ada katam yang di lubang tuh. Itu kan kalau 2 hari berjemur karena panas karena hujan itu baunya sihat kayak tahi berang-berang gitu. Ya aku makan apa orang nih maka tahi kantutnya berbau katam tuli. Dia tak bisa menghindar. Aku cuma orang 2. Dah mungkinlah hantu bakantut. Ini mesti kawan. Itu makanya kita nih jangan berduaan lah. Takut kalau terkentut. Jadi ditutupi biar jangan ketahuan orang itu kentut kita. Nanti orang kan meribah. Si anu tuh berkentut begini baunya. Nah, makanya ditutupi. Pikir sahabat Umar. Betul punya sahabat Ali ini. Kalau cuman yang berwudu disuruh keluar, kesian dia, malu. Sudahlah kata sahabat Umar, aku minta maaf dengan yang berkentut tadi. Tersalah aku, minta maaf. Coba putihnya hati sahabat Umar. Walaupun keras, tapi luar biasa. Mau mengaku salah, minta maaf pula dengan yang berkentut. Ini kalau tidak putih hati tidak bisa. Sudahlah awak kena kentuti orang, awak pula yang minta maaf. Kalau yang berkentut minta maaf wajar. Kalau yang tak berkentut minta maaf tekor menurut hitungan. Nah, akhirnya kata sahabat Umar, aku minta maaf. Ayo keluar semuanya, wuduk semuanya, nanti masuk lagi. Ya Allah yang berkentut senang minta ampun. Kenapa? Rahasia tidak ketahuan. Artinya apa? Jangan membuat orang malu. Sahabat Umar begitu keras cakapnya, tapi begitu punya sahabat Ali lebih betul daripada punya beliau. Punya beliau tadi betul lah sudah. Tapi ada yang lebih betul lagi. Punya sahabat Ali ini lebih bijaksana. Nurut. Sahabat Umar nurut. Nah, itulah bahagian tawadu. Namanya antakhda'a lil haqqi watan qadahu watakbalahu mimman qalahu. Jadi orang tawadu itu menerima yang benar kemudian mengikut. Itulah gambaran tawadu. Dia tunduk kepada kebenaran dan mau ikut apa nang benar tadi, diterimanya mimman qalahu, dari siapa orang yang berkata. Nah, jadi kalau dia benar, ikutilah. Itulah gambaran orang tawadu. Orang tawadu ternyata naik pangkat. Jadi kalau hendak naik pangkat di sisi Allah, kita merendah diri. Man tawada'a rafa'ahullah. Yang kedua, wa talabtul ibadata ay ghayata ta'zim lillah. Saya mencari, kata sebahagian ahli hikmah, akan ibadah sehabis-habis ibadah mengagungkan Allah. Pisolah di dalam salat, supaya aku ini mengagungkan Allah dengan sesungguhnya. Dicarilah di dalam sholat. Ternyata pawajat tuha pelwara. Ternyata aku dapatkan ibadah yang sehabis-habis mengagungkan Allah. Pelwara di dalam bersifat wara. Wara itu kata Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarkul pudalat. Kata Ibrahim bin Adham, yang namanya wara itu meninggalkan seluruhnya yang subhat, bukan sebahagian.
seluruh perkara yang syubhat ditinggalkan. Itu wara namanya. Contohlah, saya punya tasbih ketinggalan di masjid nih. Tadi saya sembahyang dekat tiang situ, tertinggal tasbih saya dekat tiang itu. Sudah sampai ke jalan baru ingat saya, tadi saya sembahyang maghrib di sini, tasbih itu di situ. Sudah dekat isya ingat saya belum pulang. Jadi saya ikut lagi sembahyang berjamaah isya di masjid nih, sekalian mau mencari tasbih yang ketinggalan. Cuman tasbih saya tadi bertaruh di situ. Sekali saya cari dia ada lagi situ, adanya di atas tuh. Saya periksa sama, tapi tanda yang meyakinkan dia ada. Tapi sama tasbihnya hitam, tapi tanda khusus tidak ada. Kalau bernama lain, tidak ada tanda khusus, tidak ada. Bisa saja orang punya tasbih mirip dengan punya kita. Orang wara tidak mau ngambil yang di atas tuh. Kenapa? Karena tadi tasbih aja di situ. Berarti yang di atasnya bukan punya dia. Kecuali dia ketemu di tempat tadi baru diambilnya, atau memang ada tanda khusus. Kalau tidak ada tanda khusus, pulus biasa saja, bisa saja orang beli sama dengannya kita. Pentasbih banyak yang sama. Kalau kita ambil syubhat tuh. Syubhat. Itu orang wara. Makanya Imam Ibrahim bin Adham, beliau kerja di kebun delima majikannya 15 tahun lamanya, 15 tahun. Suatu saat majikannya, tokehnya kedatangan tamu dari tamu yang terhormat. Karena kan majikannya orang sugih, jadi tamu terhormat ada yang datang. Jadi majikannya panggil Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, kau pergi ke kebun delima, cari buah delima yang paling manis, yang paling bagus. Karena nanti saya akan kedatangan tamu kehormatan. Saya tidak menyuguhkan buah delima kebun saya yang asli kebun, bukan beli yang dipetik langsung disuguhkan karena rasanya lebih enak. Kau pilihkan ya buah delima yang paling bagus dan yang paling manis. Ini buah khusus untuk tamu kehormatan. Pergilah Ibrahim bin Adham, pergi ke kebun, bingung mana buah delima yang paling manis, tidak tahu karena tidak pernah nyicip. 15 tahun kerja di kebun delima tuh, hari-hari pergi ke kebun, jarang tidak ke kebun karena memang tugasnya melihara kebun delima. Tapi selama 15 tahun tidak pernah nyicip, jadi tidak tahu yang mana buah yang paling manis. Rupanya tak ambilkan buah yang paling masam. Baunya enak, potongannya enak, tapi masam. Ibrahim bin Adham tidak tahu kalau itu buah delima yang masam. Dikasih kepada majikannya. Majikannya berserah 100% dengan Ibrahim bin Adham. Karena menurut majikannya, pengalaman Ibrahim bin Adham mencari yang manis daripada majikannya. Karena dia yang setiap hari di kebun. Datanglah tamu kehormatan, disuguhkan. Begitu disuguhkan, kata majikannya, Bapak, Ibu, silahkan menikmati buah delima yang sudah kami hidangkan. Ini langsung dipetik dari pohonnya, dan kami punya kebun sendiri. Ini buah pilihan yang paling manis nih. Yang milih pun anak buah kami nang kada asing lagi. Silahkan cicip. Diciciplah oleh tamu kehormatan. Sekalinya bukan manis, masamnya ada ketulungan. Terpikirlah tamu tadi, mak, kata tamu, yang paling manis begini masamnya, bagaimana yang paling masam? Bagaimana rasanya? Ini yang manis saja masam, apalagi yang paling masam. Marah majikannya, marah. Panggil Ibrahim bin Adham. Kenapa kau ambilkan delima yang masam, bukan yang manis?
Kata Ibrahim bin Adham, mana aku tahu? Masa kata majikannya kau 15 tahun kerja di kebun saya, tidak tahu membedakan mana buah delima yang manis yang masam. Betul lah kata Ibrahim bin Adham, saya 15 tahun kerja di kebun sempian, tapi saya tidak pernah nyicip. Laku bisa? Iya. Bagaimana lagi? Sempian cuman menyuruh saya memelihara kebun. Tidak ada sempian pernah bilang kalau tidak ambillah, kalau tidak nyiciplah. Karena sempian tidak ada bilang begitu, tidak berani aku nyicip. Walaupun menurut dugaan kalau dimakan tidak ada marah, ada majikan, tapi dia ada pesan aja mana? Tidak berani nyicip. Syubhat namanya. Kita pergi ke orang Kenduri. Dulu kan ayam tuh ayam besar tuh, bertiga tuh. Sekalinya kita berdua cuma setalam. Ayam tuh tidak boleh lebih 2/3 diambil. Kalau sampai selesai tertinggal tulang, itu makan syubhat tuh. Memang menurut dugaan mungkin tuan rumah ada marah ada, tapi kan kena jelas tuh. Karena orang hakim 3 orang dibantai berdua, tinggal tulang pula. Ikan tinggal tulang, ayam tinggal tulang, padahal maksud tuan rumah bertiga. Tapi sebenarnya menurut fikih kalau kira tuan rumah tidak marah tidak apa-apa, tapi kan syubhat tuh, ragu tuh. Halal apa tidak? Kalau tuan rumah memang tak terima bisa termakan haram. Kalau tuan rumah rela saja tidak apa-apa, syubhat. Orang yang wara tidak mau lebih ngambil ayam sepertiga. Karena satu ayam untuk orang bertiga. Ini baru sekali mengibit kelihatan tulangnya. kami tandai di kampung. Kami di kampung bang. Ampal ayam sekali mengibit tulang ketinguan. Besok-besok kalau ada undangan, kalau kena dengan dia kami pindahan. Terus dibuat nyawa tekor, tinggal tulang lagi. Maka gonal banget mengibitnya. Aduh, itu tidak boleh, itu syubhat. Kalau orang tidak terima bisa jadi haram. Amun nyarilah aja ragu dah, syubhat masih. Ya kada jelas belum halal haramnya. Maka itu orang wara itulah sepaling tinggi ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ini wara begitu. 2. Yang ketiga, wa talabtu rahata lil qalbi wal badan. Saya mencari-cari akan kesenangan hati dan ketentraman badan. Saya hendak mencari kenyamanan, istirahat hati ini. Badan tidak lelah, hati tidak lelah. Macam mana supaya hati tenang, badan tidak lelah? Saya mencari fil hirsi, di dalam bersungguh-sungguh mencari harta benda. Jadi kukira kalau saya ini bersungguh-sungguh mencari harta benda, usaha dikumpulkan duit sebanyak-banyaknya, mungkin hati bisa tentram, badan tidak begitu lelah. Karena nanti di masa tua duit banyak. Jadi tenang hati kalau duit banyak. Karena kalau kada berduit kan agak repot juga. Jadi kumpulkanlah duit sebanyak-banyaknya untuk di masa depan. Aku kira itu yang membuat nyaman hati, yang membuat nyaman badan. Ternyata fawajadtuha fi zuhdi, maka aku dapati akan kenyamanan, ketentraman hati dan badan fi zuhdi, di dalam bersifat zuhud. Zuhud itu tarkut dinar wat dirham, meninggalkan memperbanyak dinar, memperbanyak harta emas dan memperbanyak harta perak. Dulu kan emas perak. Jadi orang yang mendapatkan ketentraman jiwa jangan terlalu mengejar kemewahan dunia. Karena kalau kita mengejar dunia begitu tidak dapat, hati resah, gelisah hati. Main bola jadi ya main bola di kampung.
Kita pakai grup main bola di kampung, dapat nomor 1 kita. Nanti bulan depan mau dikirim ke Tungkal di kabupaten antar kecamatan. Kita menang di main bola. Sekalinya pas dikirim ke kabupaten, ternyata kita dapat nomor 1 kalau dibawa orang, ditinggal orang yang kada 4 tandingan yang dibawa untuk di kabupaten. Alasannya ini pengalaman dah. Maka yang dapat nomor 1 tadi semangat sudah hendak main bola di Kuala Tungkal, ditukari orang, itu tidak tentram hati. Tak ungut di rumah. Aturannya awak yang main, aturannya awak yang makan tidur di tempat itu, diambil alih oleh orang. Ternyata hati tidak bisa tenang. Kalau ngejar dunia ini bisa tenang, tidak bisa. Yang tenang itu katanya zuhud, meninggalkan kemewahan dunia. Itu yang bisa tenang dah. Itu bisa tenang dah. Hendak tenang lagi kalau main bola sorangan aja, itu tenang dah tuh. Pokoknya manang terus. Kami lagi kecil main puli masing-masing kami. Dada bakawan. Atap rumah netnya, bulanya bula kasti. Daun kelapa tuh diayam jadi bula. Kena papak ke hubungan rumah kan turun tuh, baru sambut, cemes pulang naik ke atas, sambut pula, cemes pula, surangan, tuh puas tuh. Ada bisa dihurupi uang lagi, surangan bang. Dede musuh kekanakan kami. Main bola kain dibungkus, itu ditendang sendirian tuh. Sudah lari kapong pulang, mirip orang bebungulan. tapi badan sehat begitu. Badan sehat kan olahraga bang, tujuan lagi sehat bang. Ya, amun kada kita mengejar dunia ini, hati tidak tenang rupanya. Yang tenang tuh terima apa adanya, zuhud saja dengan dunia. Ada alhamdulillah, tidak ada masalah. Yang penting ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah jangan sampai tertinggal. Kemudian yang keempat, wa talabtu nural qalbi fi salatin nahar jahran. Saya mencari-cari cahaya hati itu di dalam sembahyang siang, hal keadaannya kelihatan orang. Aku kira, kata beliau, sembahyang di tengah orang itu menjadikan hati bercahaya, karena termasuk dakwah. termasuk dakwah. Ternyata kata beliau, aku dapati fawajadtuhu fi sholatil lail sirran. Aku dapati supaya hati ini bersinar ternyata di sholat malam ketika orang tidak ada, orang sunyi, kita sholat malam. Itulah rupanya yang bisa menjadikan hati kita ini bersinar. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laili al akhiri fa inistata'ta an takuna mimma yazkurullaha fi tilka sa'ati pakun. Kata Nabi, yang lebih dekatnya sesuatu Allah daripada hambanya, Allah yang paling dekat dengan hambanya, tidak adalah sesuatu yang lebih dekat. Bermula sesuatu yang lebih dekat Allah dengan hambanya adalah pada pertengahan malam yang akhir. Kalau kita bangun malam beribadah kepada Allah, itulah hamba yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan rahmat Allah maksudnya. Fa inistata'ta an takuna, maka jika kuasa engkau bahwa ada engkau
daripada orang yang ingat akan Allah pada masa itu pada masa pertengahan malam, fakun, maka lakukan olehmu. Jadi kalau kita sanggup, jadilah kita orang yang selalu bangun tengah malam. Maka kata Nabi, orang yang selalu bangun tengah malam, ibadah malam, itu min da'bis sholihin. Itu kebiasaannya orang-orang soleh begitu. Orang-orang soleh, orang-orang baik mesti bangun malam. Karena itulah hamba yang lebih dekat kepada rahmat Allah. Rahmat Allah lebih berdekat kepada hambanya adalah bangun malam. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'huma ibnu Adam fi jawfil lailil akhiri khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat yang rukuk dengan keduanya rakaat oleh anak Bani Adam. Artinya anak Bani Adam sembahyang 2 rakaat fi jawfil lailil akhiri, pada pertengahan akhir, pertengahan malam yang akhir, berarti di atas jam 1, di atas jam 12. Berarti orang ini bangun di pertengahan malam yang akhir di atas jam 12. Lalu dia sembahyang 2 rakaat. Jadi banyak dah 2 rakaat. Ikut sahabat Ibnu Abbas, sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu sembahyang malam 2 rakaat. Tapi khatam Al-Quran. Rakaat pertama 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua 15 juz pula baru rukuk. Kita ikut yang 2-nya saja. Yang 15 ganti dengan qul ya qul huwallah jadilah. Itu saja yang kita lakukan. Khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dunia. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini banyak isinya tidak tanggung-tanggung. Kalau dijual isi dunia seluruhnya, dibayarkan dengan sembahyang 2 rakaat malam, tidak telap membayar. Kawan ini tadi malam sembahyang sunat 2 rakaat, kita tidak, lalu kita kepingin pahala sembahyang 2 rakaat tuh. Kita jual semua dunia nih, duitnya kumpulkan, bayarkan untuk membeli pahala sembahyang sunat 2 rakaat malam, tidak telap membeli. Jadi kalau kita tidak jadi orang sugih, tidak jadi orang kaya, bangunlah malam. Terserahlah, pokok di atas jam 12 sebelum terbit fajar. Sembahyang 2 rakaat, terserah di sini tidak disebut sembahyang apa. Cuman sembahyang. Biasanya kalau malam itu sembahyang tahajud. Usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini Allahu Akbar. Habis Fatihah dosa 15 juz, baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juznya tinggal, baca qul huwallahu ahad. Yang khusyuk, cukup syarat, cukup rukun, yang ikhlas, hati ingat Allah, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaula an asyukka ala ummati laparattuhuma alaihim. Kata Nabi, jikalau bahwasanya tidak memberatkan atas umatku sembahyang malam 2 rakaat, laparattuhuma alaihim, niscaya kata Nabi, aku pardukan keduanya rakaat itu atas mereka umatku. Tapi Nabi tahu umat Nabi ini berat bangun malam, tahu Nabi dah. Makanya tidak dipardukan Nabi. Kalau dipardukan sembahyang tahajud di malam hari, banyak kita yang melanggar. Alangkah sembahyang di siang hari ini pun banyak yang perai.
Nah, banyak yang perai. Pemilih kita juga, pemilih kita lah. Kesian lah kita nengok. Gimana? Apalagi kalau pendurian di kampung pengantinan atau perai lah tuh. Nah, nanggung mengawah, nanggung nyuci piring, nanggung ngangkat kayu, ngangkat papan. Dari jauh dah pemilih kita lah. Sepupu sekali, sepupu dua kali, kadang adik beradik kita lah, kadang anak keponakan kita. Kalau kita nih ada kemampuan, ngajak pelan-pelan, ajaklah dia sholat. Yang penting hidup ini sholat jangan tinggal. Jadi orang hidup ini jujur, sholat jangan tinggal. Iyalah sudah tuh. Kenapa? Karena jujur itu kata Nabi, amalul jannah as-sidqu. Amalan masuk surga itu jujur. Nah, sembahyang apa? Miftahul jannah. Itu anak kunci surga. Ra'su kulli ibadah, itu kapalan ibadah. Apabila kapalannya bagus, baguslah tuh. Ibarat mobil, bagus atau tidak jalan mobil tergantung kapalaannya. Siapa kapalannya? Supir. Tergantung supir yang bawa. Kalau supirnya lihai yang bawa, tidak masalah. Karena supir pepeningan teruk juga dibuatnya. Mabuk, meja rem bakajut, tahan tok ke depan. Angkat gas bakajut, terjungkang ke belakang. Di tikungan ditancapnya gas, awak sama awak bantam. Hanya pening kita dibuatnya. Yang kada mabuk pun bisa mabuk. Nah, jadi kalau kita hidup hendak tentram, sembahyang 5 waktu yang kita jaga. Maka itu Nabi tidak mewajibkan sembahyang malam, tapi mensunahkan sembahyang malam. Kemudian yang kelima, wa talabtu nural qiyamah fil jud wasakhawah fawajadtuhu fil atsi fis saumi. Insyaallah nanti disambung di waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.